Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah Bajuri, lanjutan bab aqiqah. Qalal musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Di mana kemarin? Nah ini. Wa yuzbahu anil ghulami syatani, dan disembelih untuk ghulam, untuk anak laki-laki, syatani akan 2 ekor syah. 2 ekor syah. Jadi bisa biri-biri, bisa juga kambing. Wa yuzbahu anil jariyati syaton, dan disembelih untuk jariyah, untuk anak perempuan, syaton akan 1 syah. Nah, jadi di sini unsa belum disebut, khunsa. Yang ada penjelasannya disembelih untuk laki-laki, anak laki-laki 2 syah, untuk anak perempuan 1 syah. Khunsa kemana? Khunsa ini qala ba'dhum, berkata oleh sebahagian mereka para ulama, wa ammal khunsa fayahtamilu ilhaquhu bil ghulami awil bil jariyah. Adapun bermula khunsa itu nisya, maka mungkinlah oleh menghubungnya si khunsa dengan ghulam, anak laki-laki, atau dengan jariyah, anak perempuan. Kalau khunsa digabung, dihubungkan atau dianggap seperti anak laki-laki berarti 2 syah. Kalau dihubungkan dengan anak perempuan berarti 1 syah. Cuma musannif di sini enggak menjelaskan, kecuali kita masukkan ke sini. Disembelih untuk anak laki-laki walau ihtimalan, walau anak laki-laki itu kemungkinan. Kalau kita tambah begitu berarti masuk khunsa di sini. Qauluhu wa yuzbahu bil bina ilil maf'ul, bermula ucapan syarih musannif yuzbahu itu dengan bina bagi maf'ul, yuzbahu. Wa hudzifal fa'ilu lil ilmi bihi, dan dibuang akan fa'il karena maklum, lil ilmi karena diketahui dengannya fa'il. Disembelih untuk anak laki-laki. Siapa yang menyembelih? Oh, yang menyembelih tentunya orang yang wajib menanggung nafkah si anak, walinya. Jadi makanya dimajuhulkan karena sudah maklum. Makanya kata beliau dengan bina maf'ul dan dibuangkan akan fa'il karena maklum dengannya fa'il. Siapa fa'il asalnya? Wahwa man talzimuhu nafakatuhu, bahwa dianya si fa'il itu siman yang wajib kepadanya oleh nafkahnya si anak. Ya, kama qalahu fi Raudah, sebagaimana yang mengatakan ya Imam Nawawi akan nama dalam kitab Raudah. Ya, jadi berarti asalnya menyembelih oleh si wali untuk anak laki-laki akan 2 syah. Maksudnya dimajuhulkan kan? Nah, itu yang menjadi fa'il asalnya man yang wajib kepadanya oleh nafkahnya si maulud atau si ghulam. Sebagaimana Imam Nawawi berkata dalam Raudah, bitakdiri fakrihi, dengan mentakdirkan fakirnya si ghulam. Kama taqaddam, sebagaimana yang dahulu ya. Artinya dengan mentakdirkan fakirnya seperti di atas. Anak-anak itu walaupun dia yang sebenarnya enggak fakir tapi dianggap sebagai fakir. Karena itu ketika wali nanti menyembelih akikah untuknya tetap diambil dari harta si wali, bukan dari harta si anak. Qauluhu syatani, disembelih untuk anak laki-laki 2 syah. Apakah 2 syah berbeda keduanya? Syatani mutasawiyatani, yang sama keduanya. Wa yujzi'u anhuma subu'ani min badanatin aw min bakarah, dan memadai dari keduanya 2 syah oleh subu'an, oleh 2/7. Subu'an 1/7, subu'ani 2/7 dari badanah, dari onta, atau min bakarah, atau dari sapi. 2/7 boleh juga, kan 1 sapi untuk 7 orang, 1 onta untuk 7 orang.
Jadi kita ambil 2/7, 1/7, 1/7 sama aja seperti 2 ekor kambing. Wahaza in aradal akmala. Bermula ini disembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. In aradal akmal, jika menginginkan ianya si aki yang berakikah akan yang paling sempurna. Paling sempurna berarti anak laki-laki 2 ekor kambing. Fala yunafi annahu yata'adda aslu sunnati anil gulami bisyatin au bisubu'i badanatin au bakaratin. Maka tidak ternafilah oleh bahwa sungguh hal dan sya'an itu yata'adda, terlaksanalah oleh asal sunnah anil gulam untuk anak laki-laki bisyatin dengan 1 kambing au bisubu'i atau dengan 1/7 onta atau lembu. Jadi kalau pengen sempurna 2 syah. Itu bukan berarti nggak boleh 1 syah. Artinya 1 syah pun sudah terlaksana asal sunnah kan. Kita potong 1 ekor kambing atau 1/7 dari onta atau lembu sudah terlaksananya sunnah akikah. Kenapa untuk asal sunnah dianggap terlaksana? Li'annahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aqa anil Hasani wal Husain, berakikah ianya Nabi untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kabasyan akan 1 kibas. Jadi Nabi juga untuk 1 cucu beliau 1 kibas. Ini kenapa Nabi yang berakikah bukan Sayyidina Ali? Bukankah ayahnya Hasan Husain itu Sayyidina Ali? Mungkin kata para ulama ketika itu Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah dalam keadaan fakir, nggak punya kemampuan. Kalau beliau nggak punya kemampuan, tentu nafkahnya ditanggung oleh kakek Nabi. Makanya Nabi yang potong akikah untuk cucu tercinta. Ya. Wa ulhiqa bihi sab'u badanatin au baqarah. Dan dihubungkan dengannya 1 kibas akan 1/7 onta atau sapi. Memang dalam hadis praktek Nabi nggak ada 1/7 onta atau sapi. Yang ada 1 kibas. Cuma ini dihubungkan, diilhakkan. Kemudian qauluhu wa yuzbahu tadi di atas, dan disembelih untuk jariyah akan 1 ekor kambing. Sama masih qauluhu yuzbahu bil bina'i lil maf'ul, dengan dibina bagi maf'ul kama marra sebagaimana yang lalu ya fi nadhirihi sabiq pada bandingannya ucapan musannaf yang terdahulu, yaitu yuzbahu lil ghulam kan. Ini yuzbahu lil jariyah. Wa qauluhu syatun, ucapan careh atau musannaf 1 ekor kambing. Kenapa untuk perempuan 1 ekor kambing? Ini kelihatan kan nggak adil gitu ya. Kayak dari awal sudah ada perbedaan. Bukan begitu maksudnya. Ini berdasarkan dalil ini. Beliau memberikan alasan. Li'annaha 'ala nisfi minal ghulam. Ya, karena 1 syah itu kan setengah dari li'annaha. Kenapa 1 syah? Li'annaha karena bahwa sungguhnya jariyah kembali. Karena sungguhnya si jariyah, anak perempuan itu di atas setengah dari laki-laki, tasbihan bidiyat, karena menyerupakan dengan diat. Diat perempuan itu setengah diat laki-laki. Wa yadullu lidzalika khabaru Aisyah radhiyallahu anha, dan menunjukkan bagi demikian anak perempuan 1 ekor kambing atau 1 ekor syah. Kita sebut syah. Kalau syah bisa kambing, bisa domba. Menunjukkan bagi demikian untuk perempuan 1 syah oleh khabarnya Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Amarana Rasulullah, memerintahkan akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'uqa, bahwa kami berakikah anil gulami untuk anak laki-laki bisyataini dengan 2 syah, wa anil jariyati dan untuk jariyah bisyatin 1 syah. Qauluhu qala ba'dhum, bermula ucapan syarah qala ba'dhum, berkatalah sebahagian mereka, adapun bermula khunsa. Ilah innama zalika syarah tatmiman likalamil musannif. Hanya saja menambah akan demikian oleh syarih. Kenapa syarih menambah wa amal khunsa? Untuk hanya saja menambah akan demikian oleh syarih tatmiman, untuk menyempurnakan kalam musannif, karena musannif tidak menyebutkan khunsa, makanya beliau menambahkan untuk khunsa. Li'annahu la yufidu hukmal khunsa bihasabi dhahirihi, karena bahwa sungguhnya kalam musannif, kembali ke kalam musannif, karena sungguhnya kalam musannif itu la yufidu,
Tidak memberi faedah ya hukmal khunsa akan hukum khunsa bihasabi dhahirihi dengan sekira-kira zahirnya kalam musannif. Jadi syarih menambahkan qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, khunsa itu bisa dihubungkan dengan anak laki-laki, bisa juga dengan anak jariyah. Beliau menyatakan ini untuk melengkapi ucapan musannif, karena musannif secara zahir musannif cuma menyebutkan untuk gulam dan untuk jariyah, untuk khunsa enggak ada. Nah, itu maksudnya. Nah, itu. Kan? Jadi secara zahir dalam kalam musannif itu enggak ada pembahasan untuk khunsa, walaupun bisa saja dipahami. Secara paham ada, secara zahir enggak ada. Wa in kana yumkinu ja'luhu syamilan lahu. Sekalipun ada ianya kalam musannif itu yumkinu. Mungkinlah ja'luhu. Wa in kana yumkinu ja'luhu. Sekalipun ada ianya kalam musannif itu mungkinlah oleh menjadikannya kalam musannif itu syamilan, itu yang masuk baginya khunsa juga. Nah, walaupun dalam kalam musannif bisa saja khunsa kita masukkan. Ka ayyuqala, seperti bahwa dikatakan anil ghulam walau ihtimalan. Ini kita tambahkan anil ghulam walau ihtimalan. Ini disembelih untuk ghulam, walau ada ianya ghulam itu ihtimal, kemungkinan. Jadi khunsa kan ihtimal, khunsa bisa mungkin kadang-kadang jadi laki-laki, kadang-kadang perempuan. Jadi dalam kata ghulam walau ihtimalan masuk khunsa. Itu dengan takdir. Secara zahir memang enggak ada dalam kalam musannif tentang khunsa. Qauluhu fayahtamilu ilhaquhu bil ghulam. Bermula ucapan syarih, maka mungkinlah oleh menghubungkannya si khunsa dengan ghulam. Jadi khunsa itu kembali dhamirnya dhamir mudzakkar. Maka mungkinlah oleh menghubungkan si khunsa dengan si ghulam. Kalau si khunsa disamakan dengan si ghulam, fayu'akku anhu bisyataini, maka berakikah ianya si wali anhu untuknya si khunsa bisyataini dengan 2 kambing, ihtiyatan, untuk kepastian kan. Lebih baik kita pastikan aja untuk lebih hati-hati, berarti khunsa dihubung dengan laki-laki tetap 2 syah. Wahwal mu'tamad, ini pendapat yang mu'tamad, khunsa 2. Wa qauluhu au bil jariyah, ucapan syarih atau dihubungkan khunsa dengan jariyah. Faya'uqu anhu bisyatin, maka berakikah ianya si wali, atau yu'aku juga boleh kita majhulkan. Maka diakikahkan anhu untuknya si khunsa yang dihubungkan dengan si jariyah bisyatin dengan 1 ekor syah. Wahwa marjuhun, dia ini pendapat itu pendapat marjuh, lemah. Lakinnahu jara alaihi Syekhul Islam fi manhajih. Jadi di sini beliau menyatakan khunsa kita hubungkan dengan perempuan itu lemah. Lakinnahu, tetapinya pendapat itu jara, berjalan di atasnya pendapat oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari fi manhajihi, dalam kitab manhajnya Syekhul Islam. Haitsu qala, sekira-kira berkata ianya Syekhul Islam. Jadi walaupun pendapat khunsa dihubungkan dengan perempuan lemah, tapi Syekhul Islam Zakaria Ansari beliau berpendapat seperti itu dalam manhaj beliau. Beliau menyatakan di sana wa sunna lidzakarin syatani wa ghairuhu syatun. Disunnahkan bagi anak laki-laki 2 syah, dan disunnahkan wa ghairihi. Ghairi kita baca ataf zakarin. Disunnahkan lidzakarin bagi laki-laki akan 2 syah, wa ghairihi disunnahkan bagi selainnya laki-laki akan 1 syah. Berarti selain laki-laki bisa perempuan, bisa khunsa kan? Nah, wa bayyanal ghaira, dan menjelaskan ianya Syekhul Islam akan ghaira. Ghaira di sini. Jadi Syekhul Islam ini beliau membuat kitab sendiri, mensyarah sendiri. Dalam matan beliau menyatakan sunnah untuk laki-laki 2 kambing, 2 domba. Sunnah untuk selain laki-laki 1 syah. Wa bayyana, dan menjelaskan ianya beliau akan ghair. Apa yang dimaksud dengan ghairihi? Nah, menjelaskan ianya beliau akan ghair fi syarhihi, dalam syarahnya beliau bil unsa wal khunsa. Nah, jadi maksud ghair itu yaitu unsa dan khunsa. Berarti unsa 1 syah, khunsa juga 1 syah. Apa dalil beliau? Kok beliau berbeda pendapat dengan ulama lain? Wastanada fi dzalika ilal qiyasi ala dia. Bersandar ianya beliau, ianya Syekhul Islam, fi dzalik, pada demikian pendapat, ilal qiyasi, kepada mengkiaskan kepada diat. Beliau melihat kepada diat. Karena diat perempuan separuh laki-laki,
Makanya akikah perempuan separuh anak laki-laki. Di segi mana akikah ini sama dengan diat hingga akikah dikiaskan kepada diat? Beliau menjelaskan, fa inna kullan minal unsa wal khunsa 'alan nisfi min diatir rajuli. Karena bahwa sungguh tiap-tiap dari unsa, perempuan dan khunsa itu di atas setengah daripada diat laki-laki. Wa wajuhu qiyasiha 'ala diyah annal gharda. Dan bermula wajah jalan mengkiasnya akikah di atas diat. Tadi kias itu kan ada wajah syabah, ini wajah syabahnya. Persamaan. Kenapa akikah dikiaskan kepada diat? Beliau menjelaskan wa wajuhu qiyasiha, bermula wajah jalan mengkiaskan akikah kepada diat itu annal gharda minal akikah, bahwa sungguh tujuan maksud dari akikah itu istibqa'un nafsi, itu untuk mengekalkan jiwa, untuk mengharapkan hidup. Jadi tujuan orang berakikah, makanya dalam memotong daging akikah kan maksudnya dianjurkan jangan dihancurkan tulangnya kan, di tulang-tulang dipotong-potong satu tulang gitu satu paha. Kenapa? Karena harapan supaya anak itu sehat, selamat anggota badannya, panjang umurnya. Nah, itu maksudnya. Bahwa sungguh maksud dari akikah itu istibqa'un nafsi, untuk menetapkan kehidupan jiwa supaya anak itu sehat panjang umur. Fa asbahatid diyata, maka menyerupai ianya akikah akan diat. Tujuan diat juga kan bayar diat, seorang membunuh orang lain kan. Bayar diat misalkan supaya hidup. Nah, maka menyerupai ianya akikah akan diat, li'anna kullan minha fida'un lin nafsi. Karena tiap-tiap dari keduanya akikah dan diat, fidaun itu tebusan untuk jiwa. Ya, ini kata Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Lakinna rajihal awwalu, tetapi pendapat yang kuat itu yang pertama. Lil ihtiyan, untuk kehati-hatian, kama mara, sebagaimana yang telah lalu. Ya. Mana lagi tadi, kita ulang dulu. Ya. Jadi kesimpulannya, untuk anak laki-laki 2 syah, anak perempuan 1 syah, khunsa. Kalau kita hubungkan dengan laki-laki berarti 2 syah, kalau dihubungkan dengan perempuan berarti 1 syah. Falau banat zukuratuhu umira bitadaruk, maka jikalau nyatalah oleh laki-lakinya si khunsa. Awalnya khunsa, kemudian belakangan jelas dia menjadi laki-laki sejati. Falau banat, maka jikalau nyatalah oleh kelaki-lakiannya khunsa, umira, diperintahkan akan dianya si wali tadi bitadaruk, untuk menggantikan, tambah 1 lagi. Ini sunnah kalau mau kan. Nah, ini qauluhu falau banat zukuratuh, maka jikalau nyatalah oleh kelelakiannya khunsa, ilah murattabun ala sani, ini ditertibkan di atas yang kedua. Maksud di atas yang kedua berdasarkan pendapat kalau khunsa dihubungkan dengan perempuan. Dihubungkan dengan perempuan berarti dipotong 1 ekor. Ternyata laki-laki, tambah 1 ekor lagi. Kalau dihubungkan dengan laki-laki dari awal, memang sudah dipotong 2 kambing. Ani, bermula ucapan syarih falau banat zukuratuh, jikalau nyatalah oleh kelaki-lakiannya khunsa ilah, itu murattab, itu ditertibkan. Nah, murattab kita artikan itu berlaku atas yang kedua. Ani, aku maksud kaulahu, akan ucapannya syarih, au bil jariyah, ketika khunsa dihubungkan dengan jariyah kan dipotong 1 syah, ternyata laki-laki, tambah 1 syah. Qauluhu umira bitadaruk, ucapan syarih diperintahkan akan dianya si wali untuk tadaruk. Ai bi ayyuka anhu bi syartin ukhra, bi ayyuka, dengan bahwa diakikahkan untuknya si khunsa tadi yang sudah menjadi laki-laki, bi syartin ukhra, dengan syah yang lain. Ba'daan aqqa anhu bi syartin awalan, sesudah bahwa berakikah ianya seseorang anhu untuknya si khunsa bisyatin, dengan 1 syah awalan sebelumnya kan. Nah itu. Kita baca hasyiah. Ya, kalau kita baca hasyiah berarti santai, pelan-pelan. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ta'addada wa ta'addada ya ta'addadu wa ta'addudu wa ta'addadul aqiqatu bi ta'addudil aulad. Dan berbilang-bilanglah oleh akikah dengan sebab berbilang-bilang anak. Artinya banyak anak ya banyak akikah kan. Nggak boleh di sekalian aja 1 kambing untuk semuanya misalkan.
Artinya nggak dapat sunnahnya kalau begitu. Tapi ada juga pendapat yang boleh, sebentar kita lihat ya kan. Ada pendapat yang boleh sekalian aja satu anak, satu kambing untuk semuanya. Wa yut'imul aqu minal aqiqah al fuqara awal masakin. Dan memberi makan oleh orang yang mengakikah minal aqiqah dari akikahnya al fuqara akan orang-orang fakir wal masakin dan orang-orang miskin. Fayatbahuha, maka memasak ianya si aku akannya akikah. Nah, nanti kita lihat dulu hasyiahnya dikit-dikit. Nah, qauluhu wa tata'addadul akikah. Ucapan dan berbilang-bilanglah oleh akikah dengan berbilang-bilang anak. Fala takfi anhum akikatun wahidah, maka tidak mencukupi untuk mereka yang anak yang banyak oleh akikatun wahidah, oleh satu akikah. Satu akikah untuk semua enggak boleh. Wa hadza mabniyun ala qaulil alamati Ibnu Hajar. Bermula ini pendapat enggak cukup satu kambing untuk semua anak. Itu mabniyun dibangun atas pendapat Alamah Ibnu Hajar. Annahu, bahwa sungguhnya seseorang itu lau arada. Nah, ini pendapat Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berkata annahu lau arada bisyatil wahidah. Bahwa sungguhnya seseorang jikalau berkehendak ia dengan satu syah akan udhiyah dan akikah, lam yakfi, niscaya tidak mencukupi ia. Ibnu Hajar berpendapat orang motong satu kambing niatnya untuk akikah dan udhiyah sekalian, nggak boleh. Ya, hanya untuk satu jadinya. Ya. Itu menurut Ibnu Hajar. Lakinnalladzi sarabil alamatu ramli annahu yakfi. Tetapi alladzi yang menjelaskan dengannya alladzi oleh Alamah Ramli bahwa sungguhnya satu syah tadi untuk udhiyah dan akikah itu memadai ya. Jadi kita cara mengembalikan dhamir itu annahu, bahwa sungguhnya mazkur itu mencukupi ya, bahwa sungguhnya yang disebutkan di atas yaitu satu kambing sekalian untuk udhiyah dan maksudnya sunnah ini, satu kambing untuk udhiyah dan untuk akikah. Ini boleh menurut Syekh Ramli. Jadi Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Hajar ini sering khilaf berdua. Makanya Ibnu Hajar mengarang Tuhfah, Syekh Ramli juga mengarang Nihayah, sama-sama syarah Minhaj. Nihayatul Muhtaj sama Tuhfatul Muhtaj. Wa alaihi, dan di atas pendapatnya Syekh Ramli, fatakfi akikatun wahidah anil aulad bitarikil aula. Maka cukuplah oleh satu akikah untuk banyak anak dengan jalan aulawi. Artinya kalau berdasarkan pendapat Syekh Ramli, satu kambing aja boleh untuk akikah sekalian udhiyah, maka boleh satu kambing untuk akikah banyak anak itu lebih utama. Karena berbeda aja boleh. Udhiyah dan akikah kan beda-beda, boleh satu kambing. Apalagi kalau untuk akikah. Ya, ada 3 anak, kita akikahkan satu kambing aja untuk bertiga, boleh menurut Syekh Ramli. Beliau mudah nih. Ya. Wa alaihi, dan di atasnya pendapat Syekh Ramli, fatakfi. Maka cukuplah oleh akikatun wahidah, satu akikah anil aulad untuk banyak anak, bitarikil aula dengan jalan lebih utama. Fatatadakhalu alal mu'tamad, maka saling masuk ia. Ianya banyak anak tadi alal mu'tamad, atas pendapat mu'tamad. Ya. Wa yumkinu hamlu kalam syarih alal akmal, dan mungkinlah oleh memahami kalam syarih atas yang paling sempurna. Artinya kalau paling sempurna ya untuk setiap anak ada akikahnya masing-masing. Walaupun sebenarnya boleh juga satu kambing untuk banyak anak. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini Syekh Bajuri pengen mendukung semuanya, semua pendapat benar. Ya. Jadi kalau kita pahami ucapan syarih di luar, kalau banyak anak banyak akikah berarti itu yang paling sempurna. Kalau kita ambil yang kurang sempurnanya, yang penting terlaksana sunnah, boleh memegang kepada pendapat Syekh Ramli. Wa yumkinu hamlu, dan mungkinlah oleh memahami kalam syarih. Susah mengartikan hamlu bahasa Indonesia, saya nggak tahu. Petanggung, kalau bahasa Aceh petanggung. Mungkinlah oleh petanggung, saya artikan memahami aja. Mungkinlah oleh memahami kalam syarih di atas sempurna. Fala yunafi annahu yakfi hakikatun wahidah, maka tidak menafikanlah oleh bahwa sungguhnya
hal dan sya'an itu cukuplah oleh satu akikah saja untuk banyak anak. Rada rumit ya. Marja' dhamir ini pada ke mafhum banyak yang disingkat. Wa qauluhu wa yut'imul aqu, bermula ucapan syarih dan memberi makan oleh orang yang berakikah minal aqiqati, dari akikah akan fuqara dan masakin. Ya, beri makan. Orang fakir dan orang miskin, orang kaya boleh enggak? Boleh juga. Wa idza ahda lil aghniya'i minha syai'an malakuh. Bila memberi hadiah ya untuk orang-orang kaya darinya akikah akan sesuatu, malakuhu, niscaya memiliki oleh mereka orang kaya akannya sesuatu. Diberikan kepada orang kaya juga, orang kaya boleh memilikinya. Artinya orang kaya boleh membawa kemana yang diinginkan, disedekahkan ke orang lain, boleh dijual juga boleh. Beda dengan akikah kan? Kalau akikah orang kaya tidak memiliki, hanya sebagai jamuan aja untuk dimakan sendiri, boleh diberikan ke orang lain, boleh dijual nggak boleh. Karena kurban untuk orang kaya itu enggak bukan hak milik, hak pakai bahasa kita. Dhiyafah. Ini kata beliau. Wa idza ahda, bila memberi hadiah ianya si ak tadi kepada orang-orang kaya darinya akikah akan sesuatu, malakuh, niscaya memiliki oleh orang kaya akannya sesuatu, bi khilafihi fil udhiyah, dengan sebaliknya sesuatu pada udhiyah. Kalau udhiyah orang kaya enggak memilikinya, hanya boleh memakannya atau memberikan ke orang lain. Kenapa beda? Li'annal udhiyata dhiyafatun ammatun minallahi ta'ala lil mu'minin. Karena udhiyah itu jamuan yang umum dari Allah Ta'ala untuk kaum mukminin. Bi khilafil akikah, dengan sebalik akikah. Akikah itu jamuan wali dari seorang anak untuk kaum muslimin. Nah, jadi kembali makan lagi nih. Tadi beliau menganjurkan untuk diberi makan. Kalau diberi makan bagaimana caranya? Apa diberi mentah-mentah? Enggak. Fayat bahuha, maka memasak ianya si orang yang akikah, akannya akikah. Mana lagi? Bihuluin, dengan manis, dengan masak manis. Wa yuhdi minha lil fuqara'i wal masakin, dan memberi hadiah ya darinya akikah yang sudah dimasak untuk orang fakir dan miskin. Wala yattakhidhuha da'watan, tidak menjadikan ia akannya akikah yang sudah dimasak da'watan, akan undangan. Nah, jadi kita jelaskan dulu sedikit. Diberikan kepada fakir miskin dan kepada orang kaya juga boleh, dengan cara dimasak dengan masak yang manis. Kemudian diberikan kepada fakir miskin, artinya diantar ke orang fakir dan miskin, tidak diundang ke rumah. Itu sunnahnya. Kalau diundang boleh juga, boleh enggak kalau kita undang ke rumah? Nah, boleh, nanti kita lihat. Nah, qauluhu fayatubahuha, bermula ucapan syarih maka memasak ia akannya akikah. Ai kasairil walaimi, sebagaimana semua walimah, walaim jamak, walimah juga dimasak. Illa rijlaha, kecuali kakinya akikah. Kakinya yang enggak dimasak, lain dimasak semua. Kaki kanan. Fatu'ta nai'atan lil qabilah, maka diberikan akan dianya kaki muannas, maka diberikan akan dianya kaki nai'atan, dalam keadaan mentah untuk kabilah. Yuk kasih ke kabilah kepala suku. Ya, kasih kakinya mentah-mentah. Li khabaril hakim al-marri, karena hadis hakim yang telah terdahulu. Wal afdalu kaunuha ar-rijlul yumna, dan bermula yang utama itu keadaannya kaki itu kaki kanan. Kaki kanan sebelah paling belakang, kaki kanan belakang, paha belakang. Walau ta'addadat isyahu u'tiyatil arjulu kulluha init tahadatil qabilah. Dan jika banyaklah oleh syah, niscaya diberikan akan kaki kulluha, semuanya kaki, init tahadat, jika bersatulah oleh kabilah. Kabilah ada satu doang. Kambing yang dipotong untuk akikah banyak, tetap dianjurkan, disunnahkan semua kaki kanannya diberikan kepada satu kabilah itu. Enggak apa-apa. Nah, banyak kaki diberikan kepada satu kabilah.
Fa in ta'addadat aidan wa kana ta'addudu syiyahi mumasilan di adadihinna. Ya, u'tiyat kullu kabilatin rijlan. Fa in ta'addadat, maka jika banyak ianya kabilah, ini fa'ilnya kembali ke kabilah. Maka jika banyak ianya kabilah pula, wa kana ta'addudu syiyah, dan adalah bilangan kamsyah itu mumasilan, itu sama bagi bilangan mereka kabilah. Tadi kambing banyak, kaki kambing banyak, kabilah satu, tetap kaki kambing disunnahkan diberikan kepada satu kabilah. Sekarang fa'in ta'addadat, jika banyak ianya kabilah pula, dan adalah jumlah kambing itu sama bagi jumlah kabilah. Kambing banyak, kabilah juga banyak. Bagaimana cara membaginya? U'tiyat kullu kabilatin, diberikan akan setiap satu kabilah akan satu kaki. Satu kabilah diberikan satu kaki. Kebagian semua. Fa in kana adadu syiyahi aqalla min adadihinna u'tiyat lahunna. Maka jika adalah bilangan kambing itu sedikit dari bilangan mereka kabilah. Ya, kambing sedikit, kabilah banyak. U'tiyat lahunna, diberikan akan dianya kaki kambing tadi untuk mereka kabilah, tetap diberikan. Bagaimana cara mereka membagikan? Summa yuksimna, kemudian membagi oleh mereka kabilah akannya kaki-kaki kambing. Au yusamihu ba'duhunna ba'dan, atau memaafkan oleh sebahagian mereka akan sebahagian. Artinya mereka bagi rata boleh atau mereka terserah. Saling toleransi, yusamihu, toleransilah oleh sebahagian mereka akan sebahagian. Karena kambing sedikit kabilah banyak, ya mereka bagi. Atau sebahagian nggak usah dapat. Yang penting kita serahkan aja dulu. Kalau sekarang diserahkan ke siapa ya? Bingung kita. Kabilah, desa termasuk kabilah, desa tetangga atau RT mungkin, dusun. Ya. Kama lawit tahadatil aqiqatu wa ta'addatil kabilatu. Sebagaimana jikalau satulah oleh akikah, akikah satu. Wa ta'addadatil kabilatu, dan banyaklah oleh kabilah. Kambing satu doang, kakinya satu tentunya yang diberikan mentah. Kabilah banyak, bagaimana cara memberikannya? Fatu'ta rijluha lahunna, maka diberikan akan kakinya akikah bagi mereka kabilah yang banyak. Wa yuksimna, dan mereka membagikan akannya kaki. Au yusamihna, atau mereka saling toleransi. Ya, namanya satu kaki ya sedapatnya. Kenapa dianjurkan diberikan kaki mentah ke kabilah? Nah, wal hikmatu fi zalika at-tafa'ulu, bermula hikmah pada demikian itu tafa'ul. Tafa'ul itu berharapan baik, bi annal mauluda ya'ishu wa yamshi ala rijlih, dengan bahwa sungguh anak nanti ya'ishu akan hidup ianya anak, wa yamshi berjalan ia di atas kakinya. Harapan hidup sehat, kakinya sempurna. Nah, tadi dimasak dengan masak manis. Wa qauluhu bihuluin, masak manis. Ada juga pendapat dalam kitab Majmu' saya lihat, ada juga malah ulama yang berpendapat masak asam, bukan masak manis. Mereka punya dalil karena ada hadis sahih satu bunyinya begini, khairul idami al khallu. Sebaik-baik lauk itu cuka. Cuka kan asam. Makanya ada juga ulama yang menganjurkan akikah dimasak asam. Tapi pendapat yang kuat menyatakan masak manis kayak di sini. Mana contoh masak manis? Kazabibin wa aslin. Seperti zabib, anggur dan asal madu, ditambah anggur ditambah madu. Oh, zabib ini korma bukan anggur ya. Zabib, tamar dan zabib. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbul halwa wal asla. Alasannya di sini, kenapa masak manis? Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyukai ia akan halwa, manis, wal asla dan madu. Watafaulan, dan karena bertafaul bihalawati akhlaqil maulud, dengan manisnya akhlak anak. Ini tafaul, banyak tafaul. Nggak apa-apa, berharap supaya akhlak anak kita nanti akan baik, manis. Tentunya harus ada usaha, dididik dengan baik. Nggak cukup akikah doang. Wa zahiru kalamihim annahu yusannu tabakhuha wa in kanat mandurah. Bermula zahir kalam mereka para ulama bahwa sungguh hal dan sya'an itu disunnahkan akan memasaknya akikah sekalipun ada yainya akikah itu nazar. Akikah nazar sekalipun secara zahir dimasak juga.
bahwa kadzalik dan dianya zahir kala mereka ya memang seperti itu ya, nggak ada kecuali. Baik udhiyah nadar atau bukan tetap dimasak. Cuma kalau nadar berarti nggak boleh dimakan, diberikan kepada fakir miskin semuanya. Kama qalahu Syekhul Khatib, sebagaimana yang berkata akannya oleh Syekh Khatib. Nah, qauluhu wa yuhdi minha lil fuqara wal masakin. Bermula ucapan syarih dan menghadiahkan ia darinya akikah untuk fakir miskin. Fayahmilu ma yuhdihi minha min lahmiha wa maraqiha ilaihim wa la yad'uhum ilaih. Artinya membawa ianya orang yang berakikah akan apa-apa yang akan memberikan hadiah ya, akannya apa-apa darinya akikah, dari dagingnya akikah dan kuahnya akikah kepada mereka. Artinya maksud memberi hadiah kepada fakir miskin ya yang udah dimasak tadi, daging dan kuahnya diantarkan ke fakir miskin. Wala yad'uhum ilaihi, tidak mengundang ia akan mereka, ilaihi kepadanya, kepada ma yuhdi, tidak diundang ke rumah. Tidak diundang ke rumah. Walizali, karena itu berkata ianya syarih, wala yattakhiduha, tidak menjadikan ia akannya akikah dakwatan, akan sebagai undangan. Artinya fala yaj'aluha, tidak menjadikan ia akannya akikah kal walimah, seperti walimah, seperti pesta. Wa yad'un nas, dan mengundang ia akan manusia ilaiha, kepadanya akikah yang sudah dijadikan seperti walimah. Ini pendapat. Ada juga pendapat yang menyatakan misalkan sebahagian kita antarkan, sebahagian kita undang tamu ke rumah, boleh enggak? Boleh. Nah, atau kita undang semuanya ke rumah, boleh juga. Cuma enggak sunnah, nah, tapi boleh. Nah, wala budda ayyakunal fuqara wal masakinu muslimin kama fil udhiyah. Dan tidak boleh tidak bahwa adalah fakir dan miskin itu muslimin, sebagaimana pada udhiyah. Jadi fakir miskin yang kita berikan akikah tetap disyaratkan muslim juga, jangan non muslim. Ya, berarti kalau ada non muslim tetangga kita yang kita undang bagaimana? Kita ambil pendapat di kurban kemarin dalam majmu' boleh. Ya. Atau kita beli daging tambahan kan untuk tamu-tamu yang non muslim gitu. Kemudian kembali ke matan, panjang ini urusan. Wala yaksiru admaha, dan tidak memecahkan ia akan tulangnya akikah. Nah, tidak dipecahkan. Maknanya sunnah untuk tidak dipecahkan. Kalau dipecahkan makruh. Nah, qauluhu wala yaksiru admaha, tidak memecahkan ia akan tulangnya akikah. Yundabu alla yaksira adamaha, disunnahkan bahwa tidak memecahkan ia akan tulangnya, enggak dicincang halus-halus. Bal yaqta'u kulla adwin min mufsalih atau mim mafsalih, tetapi memotong ia akan setiap anggota dari engselnya kulla adwin. Ini enggak cocok nih, kalau lembu kan jadi gede-gede banget potongannya. Kalau kambing lumayan kan. Nah, ini sunnah, tapi boleh juga dipotong. Keadaan kondisi di kampung kita enggak mendukung kalau satu potong-potong gede begitu kayak kebuli. Di sini alasannya tafaul. Tetapi memotong ia akan setiap satu anggota dari engselnya. Tafaulan, karena tafaul bisalamati a'dha'il maulud, dengan keselamatan anggota si anak. Fa in kasarahu, maka jika memecahkan ia akannya tulang, lam yukrah, tidak makruh juga. Bal yakunu, tetapi ada ianya memecahkan tulang itu khilaf aula. Nah. Wa'lam anna sinnal akikah, ketahuilah bahwa sungguh usia akikah maksudnya usia hewan akikah, wa salamataha, dan keselamatannya akikah, min aibin, dari aib, yungkisu lahmaha, dari aib yang mengurangi ia akan dagingnya akikah, wal akla, ketahuilah bahwa sungguh makan darinya akikah, wa tasadduqa, bahwa sungguh bersedekah, bi ba'dhiha, dengan sebahagiannya akikah, wa amtina'a bai'iha, dan terlarang jualnya akikah, wa ta'ayyunaha, dan terta'yinnya akikah dengan nazar, hukmuhu, itu hukumnya ma ala ma sabaqa, di atas ma yang dahulu ia pada udhiyah. Nah, jadi
Segala hukum yang sudah kita bahas di akikah, di udhiyah berlaku juga kepada akikah. Nah, ketahuilah bahwa sungguh usia akikah, maksud usia akikah sama seperti usia udhiyah. Kita lihat nih di dalamnya ada. Nah ini, qauluhu wa'lam. Ucapan syarih wa'lam ilah ulima min dzalik. Diketahui dari demikian ucapan syarih annal aqiqata kal udhiyati fi ghalibil ahkam. Bahwa sungguh akikah itu sama seperti udhiyah pada kebanyakan hukum. Nah, yang pertama bahwa sungguh usia akikah sama seperti usia udhiyah. Maka fatakunul jaz'atu minad dha'ni laha sanatun wa ta'anak fisaniyah. Maka adalah jaz'ah daripada za'ni Nah, maka bermula ucapannya syarih bahwa sungguh usia akikah. Nah, itu maka ada ianya akikah itu satu jaza'ah daripada za'ni. Boleh satu jaza'ah daripada biri-biri. Laha yang sabit baginya jaza'ah itu sanaton wa ta'ina setahun dan masuk ia dalam 2 tahun kan. Sebagaimana di belakang jaza'ah minaz za'ni artinya domba yang 1 tahun masuk kedua. Au ajza'at muqaddama asnaniha ba'da sitati asyhurin. Atau sudah rontoklah muqaddamu atau sudah rontoklah oleh depan giginya jaza'ah ba'da sitati asyhurin sesudah 6 bulan. Domba yang sesudah 6 bulan sudah rontok gigi susunya, itu sudah boleh dijadikan udhiyah dan akikah. Nah, wasaniyah minal ma'zi, dan saniyah kita atah kepada jaz'ata. Ada ianya akikah itu saniyah minal ma'zi, saniyah dari kambing. Lahu sanatani yang baginya saniyah itu 2 tahun, wa ta'ina fis salisah masuk ia dalam ketiga. Sebagaimana di belakang saniyah minal ma'zi artinya kambing 2 tahun masuk ke 3. Wa kadzalika saniyu minal bakari, demikian pula itu saniyah minal bakar, saniyah dari bakar dari sapi juga 2 tahun masuk ke 3. Wa amma saniyu minal ibili fayakunu lahu khamsu sinina wa ta'ina fi sadisah. Adapun bermula saniyah dari onta, maka adalah baginya saniyah dari onta itu 5 tahun masuk ia dalam tahun ke-6, sama seperti udhiyah di belakang. Qauluhu wa salamataha, selamatnya akikah dari aib yang mengurangi ia akan dagingnya akikah. Maka sama, fala tujzi'ul aura'u, maka tidak memadalah oleh aura yang juling, wal arja'u yang pincang, wal maridatu yang sakit, ma'asyidah bersama berat pada demikian. Artinya aura tadi kan, kabur yang terang yang berat, pincang yang berat, sakit yang parah. Kalau sedikit enggak apa-apa, bi khilafil yasir, dengan sebalik sedikit. Fala yaduru, maka tidak apa-apa ianya yasir. Wal ajfa'u, maka tidak memadalah oleh si ajfa. Wahaya dianya si ajfa itu al hazilah yang sangat kurus. Wal jarba, dan tidak memadalah oleh si jarba, kita ataf semua kepada aura. Jarba yang berkurap. Wal majnunatu, tidak memadalah oleh hewan yang gila. Wal hamilu, dan oleh yang hamil. Wa nahwuha, dan seumpama semuanya. Si taula kemarin kan. Nah, banyak kemarin di akikah udah lupa, di udhiyah udah lupa nama-namanya. Qauluhu wal aqla minha. Ini semua tadi diatah kepada bahwa sungguh sinna, usia akikah, selamatnya akikah dari aib, bahwa sungguh makan darinya akikah. Fala yu'kalu minal akikatil mandurah, maka tidak dimakan dari akikah yang dinazarkan. Wa ya'kulu minal akikatil mutatawwa'i biha, dan makan ia dari akikah yang ditatawakkan dengannya akikah. Kemudian akikah nazar nggak boleh makan. Akikah yang kayak nazar dijadikan, kayak udhiyah kemarin, udhiyah yang dijadikan kan seperti nazar. Sama juga akikah yang dijadikan juga seperti nazar, nggak boleh dimakan. Ini kambing untuk akikah anak saya, itu jadi wajib. Harus hati-hati. Qauluhu wa tasadduqa bi ba'dihha. Ucapan syarih bahwa sungguh bersedekah dengan sebahagiannya akikah itu sama seperti udhiyah, lakin la yajibu tasadduqu bi ba'dhin minha nai'an. Cuma bedanya tidak wajiblah oleh bersedekah dengan sebahagian darinya akikah nisbah mentah. Kalau kurban kan wajib disedekah mentah. Di sini wajib disedekah tapi sudah dimasak. Qauluhu amtina'a bai'iha, terlarang menjualnya akikah. Fala yabi'u minha syai'an,
maka tidak menjual ia dari akikah akan sesuatu hatta jildiha, hingga kulitnya akikah. Walau kana tatawuan, sekalipun ada yang akikah itu sunnah, tetap enggak dijual. Kemudian qauluhu wa ta'ayyunaha, tertayinnya akikah dengan nazar. Hakikatan, baik nazar hakikat atau hukum. Fal awalu, maka bermula yang pertama, kaqaulihi, seperti ucapan seseorang, sama seperti kurban di atas. Lillahi alayya hakikatun an waladi, bagi Allah di atasku itu mengakikah untuk anakku. Summa yu'ayyinuha ba'dalik, kemudian menentukan ia akannya akikah sesudah demikian. Wajib kepada saya untuk berakikah kepada seorang anak saya. Atau jika anak saya sembuh dari sakit, saya berakikah 1 ekor kambing. Ini kambingnya, jadi wajib. Wa kaqaulihi, dan seperti ucapannya seorang, lillahi alayya an a'uqqa bihadhihi syati an waladi, bagi Allah di atasku bahwa aku berakikah dengan ini kambing untuk anakku. Kita tunjuk ini kambingnya, nggak boleh dimakan. Ini contoh nazar yang hakikat. Wasani bermula yang kedua ini nazar hukum. Itu kaqaulihi, seperti ucapannya seorang, ja'altu hadhihi akikatan an waladi, aku jadikan ini kambing akikah untuk anakku. Fatata'ayyanu fi dzalika kullih, maka terta'ayyan ianya akikah pada demikian, seluruhnya demikian. Wala yajuzul aklu minha hina idzin, maka tidak bolehlah oleh makan darinya akikah ketika itu, kama mara, sebagaimana yang lalu ia pada bab udhiyah. Qauluhu hukmahu, hukumnya mazkur minas sinni, dari usia, dan mama yang diatafkan akan ianya di atasnya usia. Qauluhu ma sabaka fil udhiyah, ma yang dahulu ia pada udhiyah. Qad bayyanahu laka, sungguh telah kami jelaskan akan nyama bagi engkau, fatadabbar, maka berpikirlah. Jadi ini artinya mudah kan? Ketahuilah bahwa sungguh usia udhiyah, ketahuilah bahwa sungguh usia akikah dan selamatnya akikah, ataf semua. Selamatnya akikah dari aib yang mengurangi ya dagingnya akikah. Ketahuilah sungguhnya makan darinya akikah, bersedekah dengan sebahagiannya akikah, terlarang menjualnya akikah, tertayinnya akikah dengan nazar, itu hukmuhu, itu hukumnya madzkur, alama di atas ma yang dahulu ia pada udhiyah. Dikit lagi biar selesai. Wa yusannu ayyu adzana fi uzunil maulud, dan disunnahkan bahwa diazankan pada kuping si maulid. Si maulud, kuping si anak yang lahir, kupingnya yang kanan, hina yuladu, ketika dilahirkan akan dia si anak. Wa ayyuqama fi uzunihil yusra, dan bahwa diikamatkan pada kupingnya si anak yang kiri. Jadi anak laki-laki atau anak perempuan ketika lahir, sunnah adzan di kuping kanan, qomat di kuping kiri. Kita lihat. Wa yusannu ayu azana, disunnahkan bahwa diazankan akan dia. Walau min imra'atin, sekalipun ada ianya azan itu dari perempuan. Perempuan yang azan nggak apa-apa. Oh kafir, ini saya nggak paham. Apa boleh nggak kafir azan? Ini saya udah mikir-mikir nggak paham nih. Disunnahkan bahwa diazankan. Diazankan di kuping anak. Tentu anak umum, anak laki-laki atau anak perempuan. Siapa yang azan? Walau min imra'atin, sekalipun ada ianya azan dari orang perempuan. Pas lahir ada perempuan doang, boleh azan. Ini kafir, ini saya nggak paham nih. Kok kafir azan? Apa anak orang kafir nih? Nah, coba yang paham kasih komentar. Qauluhu wa ayyu azzana fi uzunil maulid, bahwa diazankan pada kuping anak yang kanan. Wa yuqima, dan dikamahkan pada kuping kiri. Li khabar Ibnu Sina, karena hadis dari Ibnu Sina. Man wulida lahu maulud, barang siapa yang dilahirkan baginya akan seorang anak, fa azzana, maka azan ia pada kupingnya anak yang kanan. Wa qama fil yusra, dan mengiqamah ia pada kuping yang kiri. Lam tadurrahu, niscaya tidak akan membahayakan, memudaratkan akannya anak. Ummus sibyan, oleh ummus sibyan. Apa itu ummus sibyan? At-tabi'atu minal jinni, oleh pengikut dari jin, enggak akan diganggu jin ya. Wa huwal musammatu 'indan nasi bil qarinah, dan dianya ummus sibyan itu dinamakan di sisi manusia dengan karinah, jin karin ya.
jadi sunnah, ada dalilnya, sunnah azan. Nggak tahu status hadisnya bagaimana, karena sering kita dengar ceramah juga, ada yang nggak setuju sunnah azan. Nah, biarin orang lain kah? Alasan kedua li'annahu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam azana. Azan ianya Nabi fi uzuni Sayyidina Husain, pada kuping Sayyidina Husain hina waladatuhu Fatimatu alaihassalam, ketika melahirkan akannya Sayyidina Husain oleh Sayyidina Fatimah alaihassalam. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Tirmidzi, wa qala berkata Imam Tirmidzi hasanun sahih, dianya hadis hasan sahih kan. Nah, jadi karena Nabi melakukannya, dan alasan lagi waliyakuna i'lamuhu bitauhid awalama yaqra'u sam'ah, dan supaya adalah memberitahukannya si anak dengan tauhid maksudnya kalimat tauhid yang ada dalam ayat, dan supaya adalah memberitahukannya si anak dengan tauhid itu awalama itu awalma yang mengetahui ia akan pendengarannya si anak hina kudumihi ila dunia, ketika kedatangannya si anak ke dunia. Ketika dia datang ke dunia, pertama kali yang didengar kalimat tauhid. Kama yakunu akhiru ma yasma'uhu bitalqin hina khurujihi minha. Sebagaimana kama yakunu akhirama. Akhirah kita baca. Sebagaimana ma yang ada ianya tauhid, itu akhirama, akhirma yang akan mendengar ianya si anak nanti akan nyama bitalqin dengan talqin hina khurujihi, ketika keluarnya si anak darinya dunia. Ketika si anak gede atau meninggal nanti kan ditalqin, bukan diazan lagi. Kalau meninggal nggak sunnah azan kan. Ketika meninggal ditalqin, dalam talqin itu ada kalimat tauhid juga. Awal masuk ke dunia mendengar kalimat tauhid, terakhir keluar dari dunia juga mendengar kalimat tauhid. Sebagaimana ma yang ada ianya kalimat tauhid, sebagaimana ma yang ada ianya tauhid, itu akhir ma yang akan mendengar ianya seseorang tadi akan nyama dengan talqin ketika keluarnya seseorang darinya dunia. Fa innahu warada, karena sungguh hal dan sya'an itu telah waridlah oleh hadis lakinu mautakum, talqinkan olehmu akan orang-orang mati di antara kamu la ilaha illallah. Nah, berarti sunnah talqin. Ini udah titik dulu, ini udah lain judul nih dikit nih. Nah, nanti judulnya apa namanya ini, pecicap, apa pecicap ya bahasa Indonesia. Ketika anak lahir yang dikasih korma itu dimasukkan ke mulutnya, tahnik. Nah, ini pembahasan tentang tahnik nanti. Nah, sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.